Kisah Wisma horor yang kini disulap jadi pesantren. Kisah Wisma Erni yang kini disulap menjadi pondok pesantren Sidikiyah. Mendengar nama Wisma Erni saja kadang membuat bulu kuduk berdiri. Betapa tidak, gedung ini terkenal karena keangkerannya di seantero Nusantara. Wajar bila banyak media ataupun konten kreator menjadikan Wisma Erni sebagai objek pembahasannya. Wisma ini merupakan wisma yang megah, walaupun menurut kabar, wisma ini sudah 10 tahun tidak dihuni. Lokasinya berada di Jalan Raya Surabaya, Malang. Dan beredar kabar wisma ini memiliki sisi mistis di dalamnya. Bagi Anda yang melewati jalur Malang-Surabaya atau tepatnya melalui flyover Lawang, maka di sebelah barat akan terlihat wisma tersebut. Daerah itu dulunya semacam kompleks wisma dengan Wisma Erni sebagai gedung utamanya. Di samping kanan gedung itu ada bekas kolam renang, tetapi sudah digempur dan ditutupi sehingga tak bisa dipakai lagi. Menurut beberapa referensi, wisma tersebut sempat eksis pada tahun 1995. Artinya, masih ada pengunjung yang menginap di situ. Pada tahun 2000-an, wisma ini berhenti beroperasi dan terbengkalai. Sejak itulah berkembang pesat cerita mistis di masyarakat sekitar hingga terkenal di seluruh Nusantara. Banyak kisah ganjil dalam wisma ini menceritakan keangkerannya. Konon, di dalam wisma ini dihuni oleh makhluk tak kasat mata walaupun terlepas dari benar atau tidaknya. Menurut kabar yang beredar, wisma ini dibangun di atas kuburan Tionghoa. Dan semua keluarga dan penghuni rumah megah ini dibantai tanpa diketahui penyebabnya. Semua penghuninya meninggal dunia dan termasuk Erni, yaitu istri pemilik rumah ini. Namun, kisah ini belum ada yang memastikan kebenarannya karena kejadiannya sekitar tahun 80-an. Sosok yang paling sering diceritakan adalah mengenai sosok Erni yang konon sering duduk di balkon lantai 2 di wisma ini. Sejak peristiwa pembantaian yang terjadi pada tahun 80-an, Wisma Erni tidak pernah dihuni oleh siapapun. Namun katanya arwah Erni masih berada di rumah ini. Arwah Erni sering menampakkan dirinya duduk di balkon lantai 2. Hal ini dibenarkan oleh saksi mata yang melihat penampakan Erni duduk di lantai 2. Konon Erni ini berpenampilan seperti noni Belanda. Saksi lain yang menceritakan keangkeran wisma ini adalah ketika mendengar suara musik yang berasal dari dalam wisma. Walaupun angker, tempat ini kerap dijadikan destinasi wisata mistis. Kini, di atas lahan Wisma Erni tengah dilakukan pembangunan secara bertahap untuk dijadikan kompleks pesantren dengan lahan seluas 2 hektar. Hanya saja tidak diketahui kapan pesantren tersebut diresmikan. Di depan gedung Wisma pun ada pelang bertuliskan Gedung Jamiatul Muzakirin Yarju Rahmatullah Sidikiyah. Tulisan itu menunjukkan bahwa gedung Wisma Erni telah dimiliki oleh pesantren Majma' Al-Bahrain asal Peloso, Jombang. Sebuah pesantren dengan nama tarekatnya Sidikiyah dan dipimpin oleh Kiai Muhtar Mukti. Rupanya sejak 2014 wisma itu sudah dimiliki pesantren tersebut. Saat ini di kompleks ada sebanyak 7 pekerja yang sedang melakukan renovasi. Namun sayang tak satu pun dari mereka yang mau bercerita soal gedung itu. Renovasi itu sepertinya dilakukan oleh pesantren Majma' Al-Bahrain karena pada gedung wisma telah dipasang beberapa lambang tarekatnya, seperti di bagian depan atas. Di situ bertulis seperti angka 10 dengan warna kuning dalam lingkaran warna hitam. Itu khas lambang tarekat Sidikiyah. Meski dikenal dengan keangkerannya, sebetulnya posisi Wisma Erni sangat strategis dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Berada di lokasi ini, Anda bisa melihat dari ketinggian sebagian aktivitas warga di kawasan Lawang. Kemudian, keindahan gunung-gunung dan barisan perbukitan yang menjadi kekhasan wilayah Malang terlihat anggun. Serta hilir mudik kendaraan jalur Malang-Surabaya bak lalu lintas semut.